Ini lanjutan keterangan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kalam, dari mulai wujud sampai sifat Al-Kalam. Sudah diberitahukan bahwa segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi zatnya. Jadi berikut sifat zat dan sifat Allah tidak sama dengan seluruh barang yang baru, tidak sama. Tidak ada sedikit pun apapun yang sama dengan zatnya atau dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keseluruhannya berlainan dengan makhluk, artinya dalam barang yang baru. Yang baru semuanya yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah, itu namanya baru, karena tadinya tidak ada. Kalau ditanya, ini semuanya barang yang ada di dunia, yang di akhirat, semuanya yang kita tahu, yang kita tidak tahu, tadinya ada nggak? Tadinya ada. Jadi ada. Nah, jadi baru namanya. Jadi baru bukan baru kayak kita nih. Oh, baru di rumah dibangun, bukan. Ya, artinya baru ialah tadinya tidak ada, meskipun sekarang sudah juta-jutaan tahun dah, saudara, jutaan. Meskipun sudah lamanya sudah tidak terbilang lagi berapa lamanya, maka lantaran tadinya tidak ada, jadi ditetapkan dengan ucapan baru. Artinya itu, nah, begitu artinya baru. Bukan sudah setahun, 2 tahun, oh itu sih udah 100 tahun, udah lama, itu sih menurut aturan hitungan. Kalau ini bukan aturan hitungan, hitungan adanya tadinya sama tidak adanya. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada, itu baru dikatakan baru, ya sudah. Nah, sekarang jadi kalau kita kembalikan ke situ sudah tidak susah lagi. Tidak bingung, tidak heran, tidak macam-macam, karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan barang yang baru, ya. Iya. Kita mandangnya kalau kita dengar pakai kupingnya juga kalau terbuka, kupingnya juga kalau sehat. Allah Ta'ala tidak berkuping, tidak terbuka, tidak macam-macam. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa mendengar? Dengan sifatnya. Allah Ta'ala melihat, sudah Allah Ta'ala melihat. Kalau kita melihat dan apa? Matanya juga bisa ada hitamnya. Kalau nggak ada hitamnya, kita namanya manusia. Allah Ta'ala melihat kita, nggak pakai mata kayak gitu begini. Sudah berlainan, sudah dia melihat saja, sudah. Ya, tidak pakai begitu, tidak pakai begini. Sudah Allah Ta'ala mempunyai sifat melihat, sudah ada seterusnya dari wujud sampai akhir sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu bersalahan dengan barang yang baru. Nggak tahu katakan kayak barang yang baru aja ciptain, oh aduh itu kayak anu. Si anu bilang kayak anu, si anu bilang kayak anu, si dunia bilang apa? Berlainan dah kalau semuanya. Nah, tidak. Allah Ta'ala mempunyai sifat sendiri yang tidak bersamaan dengan segala barang yang baru, dan zatnya pun zat sendiri tidak bersamaan dengan zat yang baru, ya. Sekarang baru masalahnya. Jadi bersalahan dengan barang yang baru, perkataan, kalau perkataan yang baru, perkataan manusia, perkataan apapun juga ada hurufnya, ada suaranya, ada awalnya, ada akhirnya, ada tengahnya, ada berhentinya. Itu sifat yang baru. Kalau nggak ada suaranya dikatakan ngomong nggak? Orang diam aja. Kita bilang apa ya? Lagi ngomong nggak? Enggak. Meskipun dalam hatinya ngomong, nggak ada kali 2 juta ngomong hatinya, tapi nggak dikeluarin, ngomong nggak? Nggak ngomong namanya. Jadi ngomong itu kalau dikeluarin, ya dikeluarin yang jangan terdengar suaranya, baru dikatakan dia berbicara. Nah, baiklah, Allah Ta'ala berbicara, tidak pakai huruf, tidak pakai suara, tidak pakai awal, tidak akhir, tidak tengah, tidak itu, tidak udah, berlainan, sudah habis perkara, sudah. Masalahkan sekarang, fa
inqila, apabila dikata orang, tidak kana kalamu ta'ala, apabila jika ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'arfi, oh Allah ta'ala berbicara pembicaraan Allah, perkataan Allah tidak dengan huruf. Kalau dikata perkataan Allah tidak pakai huruf, wala sautin, dan perkataan Allah tidak pakai suara, huruf tidak, suara tidak. Fakaifa yufhamu, bagaimana dapat dimengerti? Orang bertanya, Allah berbicara, nggak ada suaranya, nggak ada huruf, bagaimana dapat dimengerti? Perkataan Allah tadi yang tidak bersuara dan tidak dengan huruf. Pertanyaan nih, jawabannya nanti diterangin. Gimana jawabannya? Ya kalau antas sesama orang sama orang, kalau dia ngomong nggak ada suaranya, omongan bukan? Udah bukan omongan. Ada suara aja, nggak ada huruf. Dimengerti tidak? Nggak dimengerti. Nanti nggak? Nah, meskipun ada suaranya juga kalau nggak ada hurufnya, jadi dia tidak dimengerti. Manusia sih, kalau ngomong mesti ada suaranya, dan suaranya juga mesti mengandung huruf. Kalau Allah ada manusia, tidak. Jadi tidak perlu suara, tidak perlu huruf. Nah, sekarang ditanya, kalau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersuara dan tidak berhuruf, bagaimana dapat dimengerti oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam? Bagaimana yufhamu? Bagaimana dapat dimengerti? Perkataan tidak ada suaranya, tidak huruf, tidak ada huruf, ya bagaimana bisa dimengerti? Ma'anna Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, sedangkan Sayyidina Musa ialah daripada manusia, fahimahu, dapat Nabi Allah Musa dia paham, dapat dia paham. Umur ngajar belum pernah minum lagi ngajar. Sudah 10 tahun, sudah 10 tahun atau 9 tahun. Dari mulai ngajar sampai saat ini kurang lebih 9 tahun. Belum pernah minum di waktu baru malam ini. Ini ada apa sih? Ini gara-gara kalam. Banyak kalam masalah penutup. Jadi disiram kan apa? Kalau perkataan Allah tidak ada dengan suara dan tidak ada huruf, bagaimana Nabi Musa dia mengerti? Sedangkan dia manusia tidak dapat mengerti kalau tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ini Nabi Allah Musa alaihissalam manusia biasa, tapi dia dapat mengerti. Bagaimana tuh caranya? Caranya bagaimana? Sampai Nabi Allah Musa mengerti, dan sampai Nabi Allah Musa dan dia dengar. Dia dengar, tapi bukan suara. Dan dia mengerti, tidak pakai huruf. Kalau kita, kalau nggak pakai huruf, ya ngerti. Pakai huruf, nggak pakai suara, ya ngerti juga. Jadi dua-duanya, ada suaranya, ada hurufnya. Kalau firman Allah tidak suara, tidak huruf, tapi dapat dimengerti. Bagaimana nih cara masalahnya? Gitu. Nih pegang nih, nggak diulangi lagi nih, nggak diulangi lagi, nggak dipegang. Nah, caranya bagaimana ini? Sampai seorang manusia sebagai Nabi Allah Musa, ya di waktu Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa dia dengar, tapi bukan apa? Bukan suara. Dapat paham, bukan huruf. Nah, itu namanya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan daripada segala apapun juga. Kelebihan mana tidak sama dengan apapun juga.
sampai bisa manusia dengar bukan dari suara, sampai manusia bisa paham bukan dari huruf. Tuh sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna, tidak sama dengan apapun juga. Gimana caranya katanya? Diajari nih. Jika karena kalamuhu ta'ala laisa bi'arfin wala sauti, jika ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, fa kaifa yufhamu, bagaimana dapat dipaham omongan Allah Ta'ala yang tidak bersuara dan tidak huruf? Ma'anna Sayyidina Musa, sedangkan Nabi Allah Musa alaihi wassalam fahimahu, dia paham itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Allah Musa manusia, dan firman Allah Ta'ala tidak bersuara dan tidak huruf. Tapi Nabi Allah Musa dia paham, dia dan paham juga, dengar juga. Jadi artinya tidak suara, tidak huruf. Bagaimana caranya? Kapan Nabi Allah Musa alaihi wassalam dia dengar firman Allah dan dia mengerti firman Allah? Kapan itu? Lamma najahu ala jabari Turi Sina, waktu diajak berbicara. Najahu diajak berbicara, di waktu diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa, dipanggil cara kita suruh datang ke Jabal Turi Sina. Jabal Turi Sina, sana itu sudah nggak tahu dah. Dipanggil datang, kemudian datang sampai di mana puncak, ibarat puncak di dalam di mana gunung Turi Sina. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Nggak ada. Ada hurufnya? Tapi Allah Ta'ala berbicara tidak? Berbicara sama siapa? Nabi Allah Musa dengar suara bukan? Bukan. Dia dengar huruf tidak? Nah, huruf tidak suara, tapi dia mengerti. Paham? Dengar nggak? Dengar dia. Sama aja sama kita, yang secara kita sama kita ini. Cuma kita ada suaranya, ada hurufnya lah. Baru kita dapat mengerti. Kalau Allah dapat didengar, dapat dimengerti, tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan Allah. Mana sama-sama. Bagaimana nih caranya katanya? Sampai Nabi Allah Musa itu dapat paham, mengerti, sedangkan tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Ini jawabannya nih. Jadi Nabi Allah Musa begitu pun terjadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dipanggil Nabi Allah Musa oleh Allah supaya datang ke Jabal Gunung Turi Sina. Maka dia mengerti, dia dengar, pergi Nabi Allah Musa sampai di sana, diajak bicara oleh Allah Ta'ala, artinya disampaikan, dijadikan dia menjadi Rasul. Diberikanlah hukum-hukum secara kitab, ialah kitab Taurat diberikan kepada Nabi Allah Musa, dijadikan dia sebagai Rasul.